Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian tasawuf irfani yang mana ini masih ke pengantar dulu sebelum kita membaca kitab-kitabnya. Ya. Kemarin kita terangkan terkait urgensi belajar kitab-kitab tasawuf. Kemudian kita juga menjelaskan juga terkait dengan ragam bagaimana belajar tasawuf kaitannya dengan realitas yang berkembang di antara para ulama terkait perdebatan mereka apakah tasawuf itu bisa dipelajari lewat kitab atau hanya murni hanya dengan guru atau bisa kedua-duanya, bagaimana spesifikasi atau ketentuannya itu kemarin kita telah jelaskan. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait tentang tasawuf itu sendiri yang saya sebut di sini sebagai wilayah umum, wilayah khusus tasawuf. Jadi sebenarnya ilmu tasawuf, ya kawan-kawan, sebenarnya ilmu tasawuf itu sama seperti ilmu pada umumnya yang lain. Dia ilmu yang independen, yang mana ada persamaan dan juga ada titik-titik perbedaan dengan garapan ilmu yang lain. Namun, hal yang sama yang juga dimiliki oleh tasawuf adalah dia memiliki wilayah khusus dan juga memiliki wilayah umum. Ada pembahasan-pembahasan di dalam tasawuf yang bisa diterapkan secara umum, ada juga pembahasan di dalam tasawuf yang tidak bisa diterapkan kecuali secara khusus. Karena itu di dalam kitab Qawaid At-Tasawuf Ibnu Zarruq mengatakan fi kulli ilmin ma yakhussu wa ya'ummu. Setiap ilmu itu ada pembahasannya yang spesifik khusus, ada juga pembahasannya yang umum, yang general, artinya bisa diterapkan pada semua orang, bisa diterapkan pada semua teks, misalnya kalau usul fikih, ada juga yang tidak bisa diterapkan ke seluruh teks karena ada pengecualian-pengecualian terkait dengan kondisi-kondisi tertentu. Falaisa ghairu tasawufi bi'aula minhu fi umumihi wa khususihi. Tidaklah karena ada spesifik, ada yang general di dalam setiap ilmu, maka beliau mengatakan bahwasanya selain ilmu tasawuf tidaklah lebih utama memiliki pembahasan seperti ini dibandingkan tasawuf. Jadi ada bahasan tasawuf yang bisa diterapkan secara umum, ada bahasan tasawuf yang tidak bisa diterapkan secara umum. Demikian juga setiap ilmu juga demikian. Karena itu beliau menegaskan bal yalzamu badlu ahkamillahi ta'ala al-muta'alliqati bil muamalat min kullin umuman. Tetapi pembahasan yang umum di dalam tasawuf itu adalah kaitannya dengan muamalat. Muamalat di sini pengertiannya bukan fikih muamalah ya, tapi istilah muamalah di dalam tasawuf itu adalah ubudiyah terkait ibadah, baik itu muamalah, baik itu ibadah atau baik itu jinayah dan sebagainya. Terkait fikih seluruhnya itu disebut sebagai muamalat. Karena itu Imam Ghazali mengatakan di dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya kitab Ihya itu berisi terkait muamalat. Maksudnya muamalat interaksi. Interaksi apa? Interaksi seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu dengan cara ibadah, dengan cara menjalankan syariat dan sebagainya. Nah, bagian dari tasawuf yang merupakan bagian umum general yang tidak ada spesifikasinya, setiap orang perlu untuk mengamalkannya, tidak membutuhkan prasyarat yang rumit, yaitu muamalat. Karena itu beliau mengatakan yalzamu badlu ahkamillahi ta'ala al-muta'alliqati bil muamalat. Wajib menyebarkan hukum-hukum Allah yang terkait dengan muamalat, kaitannya dengan tasawuf. Tata cara untuk bisa syukur, tata cara untuk bisa zikir, tata cara untuk bisa istiqomah. Kaitannya dengan riya itu bagaimana, iman bagaimana, itu perlu untuk dipelajari setiap orang. Setiap orang muamalat. Karena itu biasanya kitab-kitab ini ya seperti misalnya Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, dan mayoritas pembahasan di dalam kitab
Ihya Ulumuddin itu bisa diterapkan atau dipahami dan juga bisa diaplikasikan pada setiap orang. Saya katakan mayoritas karena dalam banyak pembahasan di sela-sela pembahasan Ihya Ulumuddin itu juga mengandung beberapa ilmu mukasyafah dan itu juga dinas oleh Imam Al-Ghazali. Ini adalah kaitannya dengan mukasyafah, ilmu mukasyafah. Nanti ada pengertian apa itu ilmu mukasyafah. Ada definisinya. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam bab iman, di dalam bab tawakul, di dalam bab mahabbah, di dalam bab ajaibul qalbi, di dalam bab sabar, di dalam bab syukur. Itu ada beberapa pembahasan ketika ditahqiq itu masuk ke dalam ranah ilmu kasyaf, ilmu muka syafa. Yang itu diterima, dipahami oleh ulama sufi dari lewat jalur riyadhah, lewat jalur ibadah secara konsisten. Tidak dengan jalur jalur yang zahir. Nah, itu pembahasan kaitannya dengan muamalat itu boleh dijelaskan kepada setiap orang. Wa ma wara'a dzalika ala hasabi qabilihi la adrak la ala qadri qailihi. Selain pembahasan muamalat yaitu kaitannya dengan mukasyafah itu tergantung penerimanya, bukan tergantung pembicaranya. Jadi pembicara atau si guru ini yang menerangkan kaitannya dengan tasawuf itu perlu melihat audiensnya siapa. Kenapa? Karena pembahasan di dalam tasawuf tidak seluruhnya bisa diterima, bisa dipahami oleh akal manusia. Nggak seluruhnya. Sebagian menerima, sebagian tidak. Karena yang kaitannya dengan ini biasanya itu adalah membicarakan wilayah-wilayah yang di luar nas Al-Quran dan di luar nas hadis yang tidak dibicarakan oleh nas Quran dan tidak dibicarakan oleh nas hadis. Itu banyak sekali. Karena itu sebagaimana apa yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadithun nas bima ya'rifun, bicarakan ilmu kepada masyarakat dengan apa yang mereka ketahui. Maksudnya bukan dengan apa yang benar-benar mereka ketahui sehingga ada pengulangan. Artinya yang punya potensi mereka pahami. Aturidu an yukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu ingin didustakan Allah dan Rasulnya? Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ilmunya benar, tapi momen ketika diucapkannya audiensnya itu tidak tepat, maka ini juga tidak tepat. Dan ini juga yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan oleh beliau selama beliau di Mekah dan di Madinah. Ketika pembahasan-pembahasan khusus biasanya kaitannya dengan hadis qudsi, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, apakah ada di luar golongan kita? Maksudnya itu ada beberapa kaum munafik kan. Rasul tahu ya kaum munafik itu siapa aja tahu, tapi tidak disebutkan namanya. Ya, tapi ketika tidak ada orang kaum munafik, maka Rasul biasanya atau sahabat-sahabat senior ya, sahabat senior dan bukan orang munafik, itu Rasul memberikan pelajaran terkait hakikat. Makanya ada beberapa sahabat yang terkenal memahami ilmu sir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau bergelar sahibu sirri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang diajarkan oleh Rasul ilmu sir. Ilmunya nanti yang dikembangkan oleh tasawuf, ulama tasawuf kaitannya dengan ilmu mukasyafah. Karena itu sebagian sahabat itu tidak mau mensolati. Tidak mau mensolati orang yang meninggal kecuali melihat dulu apakah Hudzaifah ibnul Yaman itu ikut sholat atau tidak. Karena Hudzaifah ibnul Yaman tahu, memiliki mata batin yang kuat, mengetahui mana orang munafik, mana yang tidak. Karena kalau mensolati orang benar-benar munafik dan tahu benar-benar munafik itu memang haram. Karena itu nggak semua sahabat, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tahu, tapi Rasul tidak mengatakan menunjuk siapa orang munafik, siapa tidak perlu, tidak perlu menunjuk. Karena Rasul dalam momen ingin mendatangkan atau ingin membentuk syariat. Karena itu ketika ada yang terkenal sholat tapi ternyata orang munafik, ini bahaya, ini bahaya. Makanya ini sebagai kaidah ya, sebagai kaidah. Dalam masa pembentukan apapun itu, bisa negara, bisa syariat, hal-hal yang
potensinya kecil, madorotnya kecil itu dihilangkan sementara. Pasti diambil yang kemaslahatan lebih umum. Ya kan ya? Pembentukan pertama itu tidak membahas terkait dengan detail-detail. Karena itu konstitusi. Itu selalu singkat. Konstitusi selalu singkat. Undang-undang dasar juga selalu singkat. Ya kan? Ketika proklamasi kemerdekaan juga selalu singkat. Nanti akan dibahas selanjutnya terkait dengan detail. Demikian juga Rasulullah SAW dalam pembentukan syariat, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan syariatnya nantinya akan diamalkan sepanjang zaman, maka hal-hal yang bisa menghalangi kemaslahatan umum itu diabaikan sementara. Misalnya dengan memproses orang-orang yang munafik. Padahal munafik itu lebih dari sekedar kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Rasul tahu, tapi Rasul tidak memberikan pengetahuannya kecuali sebagian sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di sini juga ada, kita kembali ya. Karena itu di sini juga ada sejarah di mana Imam Al-Junaid ditanyai, yas'alukar rajulani 'anil mas'alatil wahidah fatujibu hadza bi khilafi ma tujibu hadza. Beliau diprotes oleh sebagian orang. Ada dua orang bertanya kepadamu terkait satu masalah, tapi kamu kenapa menjawabnya terkadang menjawab A, terkadang menjawab B? Faqala al-jawabu ala qadri sa'il. Imam Junaid mengatakan jawaban itu tergantung penanya. Kalau penanyanya itu orang yang memiliki kapasitas untuk bisa memahami, maka saya jawab dengan sangat dalam. Tapi kalau dilihat penanyanya ini tidak memiliki kompetensi untuk memahami, maka saya menjawabnya datar-datar saja. Rasulullah SAW bersabda, umirna an nukhatiban nas ala qadri ukulihim. Kita diperintahkan untuk mengajarkan kepada manusia sesuai dengan kadar mereka. Makanya pembahasan-pembahasan di dalam ilmu syariat, ilmu tasawuf yang kaitannya lebih mendalam, itu memang harus khusus. Makanya dulu ulama itu mengambil inspirasi dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat pesantren. Karena kalau pengajian seluruhnya dibikin umum, tidak akan terbentuk. Harus ada beberapa tokoh atau kader yang disiapkan untuk bisa memahami pembahasan-pembahasan yang lebih dalam, kemudian nanti akan melanjutkan estafet perjuangan. Jelas ya? Nah, jadi intinya ilmu tasawuf sama dengan ilmu yang lain juga ada wilayah khusus dan ada wilayah umum. Nah, beliau menegaskan di sini juga begini. Hukmul fikhi amun fil umum. Hukum fikih kaitannya dengan ilmu fikih itu umum dalam keumuman. Maksudnya itu diaplikasikan untuk semua orang. Karena itu wajib kita mempelajari, wajib secara ain kita mempelajari ibadah-ibadah yang kita lakukan berulang. Dan itu mengambilnya dari kitab fikih, bukan dari kitab tasawuf ya. Mengapa? Li'anna maksidahu iqamatu rasmiddin wa raf'u manarihi wa idharu kalimatih. Karena tujuan dari fikih dibentuk, memang tujuannya untuk menegakkan ritual agama, syiar agama, mengangkatnya dan menegakkan aturannya, SOP-nya. Ada hukum umum, ada SOP yang umum yang nantinya akan bermanfaat bagi umat secara luas. Tapi tidak menafikan ada wilayah-wilayah yang lebih khusus di dalam syariat. Karena itu ketika kita dakwah kepada orang-orang yang non-muslim, ya kita tidak mungkin akan mendakwahkan mereka kepada persoalan-persoalan yang khilafiyah dalam persoalan fikih. Tidak. Kita mendakwakan mereka terkait tauhid. Bukan masalah tawasul dan sebagainya, ziarah kubur dan sebagainya. Bukan. Tauhid. Karena orang non-muslim, apalagi yang ateis, itu mengingkari adanya Tuhan. Persoalan di bawah itu kaitannya apakah pakai kunut atau tidak, itu persoalan setelah diselesaikan terlebih dahulu persoalan inti, yaitu Tuhan itu ada atau tidak. Tauhid terlebih dahulu. Makanya itu 13 tahun Rasulullah SAW fokusnya di Mekah itu kaitannya dengan tauhid. Makanya agak lucu, misalnya ada beberapa kelompok-kelompok di Indonesia atau di dunia ini yang fokusnya itu juga justru membahasnya masalah-masalah khilafiyah. Ada sebagian kelompok yang ketika anggotanya itu merokok misalnya, dia dikeluarkan. Padahal merokok khilafiyah.
Jadi begini. Jadi demikian, karena tujuan dari syariat, tujuan dari fikih itu beda dengan tasawuf. Karena syariat atau fikih itu kaitannya menegakkan SOP, menegakkan peraturan, menegakkan peraturan kaitannya yang nantinya akan bisa dijalankan oleh mayoritas masyarakat. Namun aturan-aturan di dalam tasawuf ini berbeda. Aturan di dalam tasawuf bisa dijalankan oleh sebagian orang saja, tidak seluruhnya. Lah, dan itu sebenarnya kaitannya dengan tasawuf yang mendalam. Tapi tasawuf yang umum kaitannya dengan bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita menjaga hati dan sebagainya itu bisa dipelajari oleh setiap orang dan diperlukan. Karena itu sebenarnya setiap fikih itu membutuhkan tasawuf. Misalnya kalau kita lagi sholat itu membutuhkan niat. Pembahasan agar kita niatnya ikhlas itu adanya di tasawuf, bukan ada di fikih. Memasukkan syarat niat ke dalam fikih itu sebenarnya termasuk keterpengaruhan pembahasan fikih atau menunjukkan bahwa pembahasan fikih tidak bisa murni keluar dari tasawuf sama sekali. Karena kaitannya dengan hati. Sebenarnya kan wilayah garapannya fikih itu kan bukan wilayah garapan hati kan. Dia aktivitas lahir. Namun karena ini ibadah dan ibadah ini membutuhkan keikhlasan, niat yang tulus, maka perlu dimasukkan pembahasan tasawuf kaitannya dengan niat ke dalam pembahasan fikih. Itu diambil dari sana sebenarnya. Karena itu beliau mengatakan wa hukmu tasawufi khosun fil khusus. Hukum tasawuf itu khusus bagi sebagian orang. Li'annahu mu'amalatun bainal abdi wa rabbih min ghairi zaidin ala dhalik. Karena tasawuf itu sebenarnya muamalah interaksi seorang hamba dengan Tuhannya tanpa menambahkan hal yang lain. Nah, yang tahu bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu hanya Dia dan Tuhannya. Ya kan ya? Hanya Dia dan Tuhannya. Karena itu tidak masuk garapan tasawuf, juga itu fikih juga tidak masuk garapan akidah. Itu beda. Karena itu sejak dari awal saya katakan topik pembahasan tasawuf berbeda dengan topik pembahasan akidah dan fikih. Nah, karena pembahasan fikih itu umum, pembahasan tasawuf itu khusus, maka di sini ada semacam kaidah. Nah, tapi kaidahnya ini perlu dipahami dengan baik ya. Famin thamma sahha ingkarul faqih ala sufi walam yasiha ingkaru sufi ala faqih. Karena pembahasan fikih itu umum, pembahasan tasawuf itu khusus, maka seorang faqih boleh mengingkari seorang sufi. Namun orang sufi tidak boleh mengingkari seorang faqih. Kenapa? Karena faqih itu pembahasannya umum sehingga ketika dia melihat pembahasan tasawuf itu ada yang bertentangan dengan dalil-dalil yang umum, maka dia bisa mengingkarinya. Mengingkari seorang sufi. Namun karena sufi sejak dari awal pembahasannya itu khusus, maka tidak bisa mengingkari yang umum karena umum itu kaitannya dengan kemaslahatan umum. Namun ada wilayah-wilayah khusus yang mana wilayah khusus ini memang hanya dimiliki spesifik oleh tasawuf, tidak dimiliki yang lain. Ya kan ya? Jadi seperti itu. Namun nanti akan ada catatan di sini nanti juga saya jelaskan bahwasanya catatannya itu harus catatannya itu kalau ada dua tokoh yang mana dia murni fikih, dia murni tasawuf. Ya. Selain itu juga bahwasanya ketika ada seorang sufi, tapi selain sufi dia juga seorang fakih, maka dia boleh mengingkari itu dengan argumentasi fikihnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika mengingkari sesuatu tidak bisa menggunakan tasawuf. Mengingkari hal-hal yang lain, yang lahiriah dan sebagainya, itu menggunakan ilmu yang lain, ilmu fikih kaitannya dengan amal perbuatan ibadah yang lahiriah dan juga ilmu kalam. Fakih di sini maksudnya ilmu fikih sekaligus ilmu kalam ya, ilmu akidah ya.
Karena kaitannya dengan hal yang zahir yang bisa ditangkap, yang bisa dibuktikan, diperdebatkan secara umum. Sedangkan tasawuf masalah hati tidak demikian. Karena itu bisa mengingkarinya. Makanya kalau misalnya Imam Ghazali, ketika Imam Ghazali berbicara soal tasawuf, ya beliau membicarakan soal hati, yang mana bagaimana merasakan hati, merabanya, meningkatkan level keimanan hati, yang itu bisa diamalkan oleh beliau dan juga bisa diamalkan, dirasakan secara pribadi oleh orang yang membacanya dan percaya kepada Imam Al-Ghazali. Tidak bisa kita mengingkari Imam Ghazali dengan mengatakan, Imam Ghazali, mana buktinya teori kamu itu mujarab? Ya, Imam Ghazali tidak membicarakan soal bukti itu. Karena kaitannya dengan tasawuf itu mujarrobat, hal yang dicoba. Hal-hal yang dicoba. Imam Ghazali telah mencobanya berkali-kali, ratusan kali, kemudian menuliskannya bagaimana cara riyadhah yang tepat, bagaimana mensiasati hati agar ikhlas, bagaimana kita menghilangkan sifat sombong, bagaimana caranya. Itu ada trik dan tipsnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tidak bisa mengatakan mana dalil Quran, mana dalil sunnahnya yang mengatakan demikian, tidak bisa. Karena sebenarnya hal-hal yang wujud itu juga sebagai argumentasi tersendiri. Jadi tidak semua membutuhkan dalil Quran dan Sunnah, tidak semuanya. Ya, kita tidak mungkin mengatakan mana bukti bahwasanya paracetamol itu bisa menyembuhkan sakit demam, misalnya, atau meredakan demam. Mana bukti Quran dan Sunnah? Enggak. Bukti paracetamol itu bisa menyembuhkan penyakit panas dan demam, menurunkannya adalah wujud, adalah percobaan. Pernah dicoba berkali-kali, paracetamol efektif menurunkan demam. Demikian juga kalau itu adalah kedokteran yang lahir, demikian juga kedokteran batin, yaitu kedokteran ruhani, yaitu ilmu tasawuf. Sudah dicoba oleh Imam Al-Ghazali bahwa cara menghilangkan sifat sombong adalah dengan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cara mensiasatinya. Ulama yang lain juga memiliki tajribah yang berbeda. Maka tasawuf itu hanya bisa efektif bagi orang yang percaya kemudian mencobanya. Kalau tidak, nggak akan efektif. Karena memang tidak ada argumentasi selain dicoba. Karena itu adalah ilmu kaitannya dengan muamalah seorang hamba kepada Tuhannya. Yang tahu dia muamalah baik dengan Tuhannya hanya dia sendiri. Tetangganya nggak tahu, istrinya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, gurunya juga tidak tahu. Ya, lah itu beda. Makanya jangan mencampur adukan. Kita tidak bisa menyerang seseorang dengan ilmu tasawuf. Tidak bisa. Tidak bisa. Dan juga fikih itu kaitannya dengan hal lahiriah. Ada pertanyaan. Kenapa contohnya obat kan bicara soal rohani? Loh, obat itu tajribah ya, tajribah zahir. Demikian juga soal rohani itu juga tajribah. Jadi ada obat batin yaitu obat-obatan ilmu zahir itu, ada juga ilmu yang batin yaitu obat. Tasawuf itu obat. Tasawuf itu ilmu obat, mengobati apa? Mengobati ruh, mengobati rohani, mengobati hati yang kotor. Karena itu kan kaitannya tasawuf itu kan kaitannya bagaimana membersihkan kotoran hati, penyakit hati, kemudian menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Itu definisi tasawuf. Karena itu jelas. Jadi sebagaimana obat itu bisa diuji coba, tasawuf juga bisa diuji coba. Tapi bagi orang yang mau mencobanya dan percaya. Wilayahnya khusus ya. Nah, kemudian ini wilayah umum dan khusus tasawuf dengan ilmu yang lain juga dijelaskan di sini. Al-fiqhu maksudun li itsbatil hukmi fil umum. Fikih itu ditujukan untuk menetapkan hukum secara umum agar bisa diterapkan secara umum. Adapun kasus-kasus personal, ada orang punya udzur syar'i, ada orang yang tidak memiliki kelengkapan tertentu, ada orang yang memang akalnya sedang terganggu dan sebagainya. Itu wilayah khusus. Bahkan di dalam fikih pun itu wilayah khusus, ada pengecualian dan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasawuf marsiduhu tolabul kamal wa famarji'uhu litahqiqil akmal hukman au hikmatan.
Sedangkan tasawuf itu tujuannya untuk mencapai kesempurnaan. Ya kan? Referensinya atau kembalinya tasawuf itu untuk mencapai hal yang terbaik, baik secara hukum ataupun hikmah. Ada sebuah praktek begini. Ada sebuah praktek begini. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan begini. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, maka dan Allah akan mengajarkan pada kalian. Artinya mengajarkan ilmu yang tidak diketahui sebelumnya. Itu disebut sebagai ilmu laduni misalnya. Nah itu kan harus dicoba. Mana bukti bahwasanya orang itu membenarkan ayat ini, terus kemudian dia bertakwa, apakah benar dia itu nanti akan mendapatkan ilmu. Lah, cara untuk benar-benar untuk membuktikan Al-Quran kaitannya dengan ini ya kita praktekkan. Makanya itu tasawuf itu ingin menyempurnakan. Lah, kalau misalnya kita tanya secara terbalik, lah, kamu merasa bahwasanya kamu belum mendapatkan ilmu laduni sama sekali. Berarti masalahnya bukan kamu tidak beribadah, bukan kamu tidak melaksanakan kewajiban syariat dan sebagainya secara penuh, tapi kamu belum di level takwa. Artinya kamu menjalankan syariat tapi belum sempurna dalam menjalankannya. Maka di dalam Quran ada parameternya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah dan nanti Allah akan mengajarkanmu ilmu-ilmu laduni. Itu berarti ada level-level yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Sama-sama mengerjakan sholat, sama-sama berpuasa, ternyata hasilnya berbeda. Loh kok berbeda? Berarti ada yang masalah di dalam niat saya, keikhlasan saya, ketulusan saya, hati saya. Kan juga dijelaskan di dalam hadis Arba'in Nawawi kan dijelaskan. Ada orang terus-menerus berdoa. Namun ternyata tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ternyata ada yang tidak sempurna terkait etika beribadah, yaitu pakaiannya ternyata barangnya subhat, makannya barang subhat juga, barang haram dan subhat dan sebagainya. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana dia akan bisa diijabahi? Beda dengan sebagian orang kita melihat sirah nabawi, kemudian perjalanan hidup biografi para ulama misalnya. Doa langsung dijabahi meskipun ijabah itu hanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan seringkali berbeda. Ada orang minta turun hujan, turun hujan dan sebagainya. Artinya ada yang bermasalah. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis kan. Ada orang yang digambarkan di dalam hadis, dia pakaiannya lusuh, sangat lusuh. Andai kata dia masuk ke rumah pasti ditolak. Dia mau bertamu, ngobrol kepada orang yang nggak dikenal, masuk rumah pasti ditolak. Ini siapa mencurigakan? Tapi digambarkan dalam hadis, lau aksama Allah Allahi la abarroh. Andai kata dia mengangkat tangannya untuk berdoa, pasti Allah mengabulkan. Itu menunjukkan bahwasanya ada kualitas yang berbeda yang dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh orang yang lain, yaitu kualitas hati. Tampilannya tidak menarik, tapi hatinya bersih, doa sedikit dikabulkan. Ya kan? Itu jelas. Ta'alum sendiri lazim. Bagaimana argumen ilmu laduni sementara kata ta'alum itu sendiri lazim akan usaha dan ilmu laduni apa juga dibahas Imam Ghazali? Ya, dibahas Imam Ghazali. Maksudnya ilmu laduni itu belajar, tapi belajarnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat ilham. Tidak secara zahir belajar dari guru. Kan jelas. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah dan kamu akan mendapatkan ilmu dari Allah. Man amila bima alima warrathallahu ilma ma lam ya'lam. Siapapun yang mengerjakan, mengamalkan apa yang telah diketahui secara konsisten otomatis, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum diketahui sebelumnya. Artinya apa? Allah langsung memberikannya, yaitu disebut sebagai ilmu laduni. Banyak tokoh-tokoh yang punya ilmu laduni itu banyak. Artinya ilmu laduni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bukan yang lainnya. Contoh ilmu laduni misalnya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dari mana Ibn Khattab itu tahu bahwasanya tentaranya yang sedang perang itu sedang kesusahan sehingga membutuhkan komando. Umar Ibn Khattab akhirnya ya Sariya al-Jabal. Ya Sariya al-Jabal. Wahai tentara, kalian ke gunung. Akhirnya ke gunung, akhirnya mereka menang. Padahal posisi Sayyidina Umar itu ada di Madinah. Tentaranya ada jauh di luar Madinah. Yang mengajari Sayyidina Umar untuk tiba-tiba tahu itu dari mana? Enggak ada yang ngajari. Yang ngajari langsung Allah Subhanahu wa taala. Ketika khutbah langsung Allah memberikan ilmu yang sebelumnya tidak diketahui oleh Sayyidina Umar, yaitu ilmu untuk mengawasi tentaranya agar menang di medan perang. Itu ilmu yang baru. Karena Sayyidina Umar sudah makomnya di situ, makomnya sebagai khalifah, menjaga keutuhan bangsa. Sehingga Allah melihat Sayyidina Umar ini mengamalkan apa yang telah diketahui ajaran Rasul, apa yang telah diketahui dari Rasul, hadisnya dan sebagainya, maka memberikan ilmu yang baru kaitannya dengan mengawasi tentaranya dari jarak jauh. Itu kan ilmu juga. Kasaf itu termasuk ilmu. Jelas ya? Kemudian begini, beliau menjelaskan fana nadharu sufi fil muamalati akhassu min nadharil faqih. Ya, karomah dari sudut pandang dia dimuliakan. Ilmu laduni juga karomah loh. Jadi apa bedanya ilmu laduni dengan karomah? Yang dialami itu karomah. Loh, ilmu laduni itu juga karomah. Sebagian orang diberikan karomah ilmu laduni. Ada. Karomah itu macam-macam. Karomah itu adalah kalimat yang umum, kalimat yang sangat umum sekali. Ya, ilmu laduni juga kaitannya dengan karomah yang kaitannya dengan pengetahuan tertentu. Ada orang diberikan karomah dia bisa melihat masa depan. Ada, bisa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan nubuah juga demikian. Majaza mu'jizatan min nabi, jaza karomatan liwali. Setiap perbuatan yang bisa menjadi mukjizat Nabi itu bisa menjadi karomahnya wali. Seluruhnya bisa. Bedanya karomah dan mukjizat itu hanya satu. Kalau mukjizat itu bersamaan dengan pengakuan dia seorang nabi. Sedangkan potensi menjadi nabi sudah tidak ada lagi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Memang nggak ada. Jadi nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Lah, hal-hal yang gaib, hal-hal yang ajaib, yang berbangsa mukjizat setelah zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seluruhnya adalah karomah, seluruhnya karomah. Kalau dia orangnya nggak taat, berarti dia semacam karomah tapi disebut sebagai istidraj. Karena karomah, ilmu laduni seluruhnya itu kehendak Allah, perbuatan Allah. Itu jais. Ya. Oke, kita kembali. Nadharu sufi fil muamalati akhassu min nadharil faqih. Muamalah di sini adalah kaitannya dengan ibadah. Sudut pandang seorang sufi dalam ibadah itu lebih spesifik dibandingkan seorang fakih. Fakih itu memandang bagaimana ibadah ini bisa sah. Itu saja secara zahir. Tapi seorang fakih memandangnya tidak demikian. Yang dipandang seorang sufi, maksudnya sufi, seorang sufi itu bagaimana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah itu. Karena banyak sekali ibadah yang justru tidak mendapatkan pahala, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Disebutkan di dalam hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Itu kan banyak sekali puasa yang tidak memiliki balasan kecuali hanya puasa dan haus dan lapar. Itu Rasul mengatakan demikian. Berarti ada puasa yang puasanya itu sah, semua syarat dan rukunnya dipenuhi, tapi ternyata dia tidak mendapatkan efek apapun, faedah apapun kaitannya dengan pahala yang besar, kaitannya dengan pendekatan, ketakwaan, level-level makom ketakwaan itu tidak mendapatkan karena tidak melaksanakannya dengan rohnya yaitu tasawuf. Ada puasa umum, puasa khususnya khusus. Nah, itu yang dilihat oleh ulama sufi, bukan kaitannya dengan sah dan tidak. Jelas ya? Wa akhassu min nadharil usuli. Nah, sudut pandangan seorang sufi itu juga lebih spesifik dibandingkan usuli di sini maksudnya adalah ulama ahli kalam, akidah, kaitannya dengan akidah. Mengapa demikian? Di annal usuliyya ya'tabiru ma yasihu bihi al-mu'taqad.
Orang usuli, orang ahli kalam, ahli teologi itu menganggap sesuatu yang bisa dianggap sah kaidah akidahnya. Artinya hanya membahas persoalan-persoalan yang meluruskan akidah, keyakinan secara akal, secara logika. Ya kan? Sedangkan sufi yang dzuru fima yataqawwa bihi al-yakin. Seorang sufi itu melihat sudut pandangnya adalah bagaimana menguatkan keyakinan. Makanya di level sufi itu ada namanya ilmu yakin. Ilmu yakin itu level pertama. Dan level pertama ini dicapai oleh mutakalimin. Tapi sufi tidak mencukupkan ke situ. Tapi setelah ilmu yakin ada hakul yakin, kemudian ainul yakin atau terbalik. Pokoknya awalnya ilmu yakin, kemudian demikian. Ada cerita banyak terkait dengan ini banyak. Di dalam Al-Quran disebutkan, ini ceritanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang dituliskan oleh beliau sendiri dalam Mukhtasar Futuhat Makkiyah. Bahwasanya Ibnu Arabi itu mengatakan bahwa setiap hal di dunia, di alam semesta, baik itu yang kita sebut sebagai benda mati ataupun yang hidup, itu sebenarnya seluruhnya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mati, semuanya itu hidup. Kalau kita menganggap bahwa yang hidup itu manusia, hewan, jin dan sebagainya, sedangkan batu dan sebagainya itu tidaklah hidup, maka menurut ulama sufi ini sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya kurang tepat karena di dalam Al-Qur'an jelas wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya kan? Setiap hal itu bertasbih kepada Allah tapi hanya kamu tidak memahami tasbihnya mereka. Lah, ulama sufi itu levelnya bukan hanya meyakini bahwasanya benar-benar seluruh alam semesta itu bertasbih. Tapi levelnya itu sudah mendengar. Karena itu pernah dialami oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani tahun 923 kalau saya ingat saya. Itu baru kemarin saya dengarkan itu. Saya baca. Di dalam Mukhtasar Futuhat Makkiyah. Ya kan? Karena kaidahnya para sufi seperti itu. Kemudian di level tertentu Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu pernah merasakan pada suatu hari itu benar-benar semua dibuka kasafnya oleh Allah sehingga dia bisa mendengar tasbihnya para makhluknya Allah. Bahkan gunung itu bertasbih, lautan bertasbih, seluruh otot-otot sel dia itu bertasbih. Berjalan sesaat sekitar beberapa jam saja, kemudian Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu minta kepada Allah agar ditutup hijabnya ini agar tidak kasaf terkait tasbihnya para seluruh makhluk-makhluk ini. Akhirnya sampai setelah itu minta doa kepada Allah, akhirnya ditutup hijabnya itu. Kemudian Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu sakit selama sebulan. Lah, itu rahmatnya Allah. Kita tidak mengetahui hakikatnya, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meyakini ada ditulis dalam Al-Qur'an, yaitu kita yakini seperti itu. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa membuktikannya secara panca indera. Nah, itu butuh yang namanya kasaf, itu levelnya seorang sufi, bukan levelnya ulama. Ulama maksudnya ya ulama yang dohir dan itu tinggi ya. Itu meyakini bahwa setiap hal di bagian di alam semesta itu bertasbih. Namun apakah mereka pernah mendengar tasbihnya gunung, tasbihnya air? Kan belum pernah. Kecuali bagi mereka yang memiliki makom-makom tertentu kan. Lah itu garapannya sufi. Nah, itulah yang disebut sebagai awalnya itu ilmu yakin, meyakini benar-benar dengan ilmu. Artinya ini disebutkan dengan argumentasi yang qat'i di dalam Quran, berarti dia pasti ada. Tapi apakah dia melihat secara langsung? Dia mendengar secara langsung? Kan persoalannya beda. Ada cerita Baqi Al-Muqaddam rohnya bisa berjalan ke Lauhul Mahfuz. Apa ini bisa dibenarkan juga, Gus? Karena yang bisa tembus ke langit itu kan Nabi pas Isra. Enggak hanya Nabi sebenarnya. Enggak hanya Nabi. Yang bisa melihat Lauhul Mahfuz itu wali juga bisa. Tapi nggak semua wali ya. Itu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan Ibnu Taimiyah sebagaimana dituliskan di dalam ceritanya Ibnu Qayyim itu menceritakan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu bisa melihat Lauhul Mahfuz. Ini nggak diceritakan oleh orang-orang Salafi. Padahal kalau kita percaya dengan persoalan ini ya, kita tahu bahwasanya Ibnu Taimiyah seorang wali. Kalau kita percaya, nggak wajib percaya seperti ini, nggak wajib lah. Kita nggak percaya bahwa Faqih Muqaddam itu seperti ini, ya nggak ada masalah. Tidak mencederai kita sama sekali, tauhid kita nggak tercederai. Bahkan kita berdosa pun tidak. Saya nggak percaya Faqih Muqaddam bisa seperti itu, nggak berdosa.
Ini wilayah khusus. Karena itu tasawuf itu hanya bermanfaat bagi orang yang percaya saja. Karena kaitannya dengan coba. Ada misalnya cerita seperti ini, Fakih Muqaddam, dia bisa melihat Lauhul Mahfuz. Itu kan percaya bagi orang yang percaya Fakih Muqaddam. Artinya kalau orang bertarekat dan tarekatnya guru-gurunya itu Fakih Muqaddam, dia akan meningkat level keimanannya, level keguruannya, level kecintaannya pada gurunya, sehingga dia bisa meningkat levelnya ini. Lah bagi orang yang tidak terlalu mengikuti Fakih Muqaddam atau dia jalur tarikatnya berbeda, tidak terlalu yakin, biasa aja, bisa jadi iya, bisa jadi benar, tidak berdosa. Dan dia tidak mendapat manfaat dari sini, tapi dia mendapatkan manfaat dari yang lain. Itu fungsinya manakib. Sebenarnya orang kok mengkritik karomah-karomah itu lucu sebenarnya. Pertama, karomah itu hal yang jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberikan, bisa tidak. Pembuktiannya itu tidak bisa dibuktikan kecuali oleh orang yang meyakini. Memang demikian. Karena itu wilayah garapan tasawuf. Tasawuf itu hanya bagi orang yang percaya. Kemudian dia mencobanya. Bagi orang yang nggak percaya, agama tidak membebani dia di luar kuasa itu. Karena itu memang orang bertasawuf, bertarekat itu bagi orang yang khusus saja. Orang mengingkari karoma dan sebagainya yang terjadi dan sebagainya itu nggak ada masalah. Tapi ya memang itu berarti kamu belum jatahnya, belum takdirnya di situ, itu saja. Jadi kamu bukan guru atau kamu bukan murid dari tarekat ini, itu saja. Ya. Dan kebanyakan orang yang mengingkari itu sebenarnya nggak bisa, nggak punya argumentasi yang cukup kuat untuk mengingkarinya selain bahwasanya ini nggak masuk akal, ini tidak diceritakan, verifikasinya mana dan sebagainya. Ya seperti itu, lebih ke mengolok-olok saja sebenarnya, karena itu wilayah yang jais sebenarnya, wilayah yang jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita kembali. Nah, itu sufi ya, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, karena itu kita perlu untuk mempelajari ilmu itu sesuai dengan bagaimana ilmu ini dipelajari. Makanya di sini saya menuliskan belajar ilmu harus dari pakar. Kalau mau mendalami fikih, ya belajar ke pakar fikih. Mendalami tasawuf, belajar ke pakar tasawuf. Ya, mendalami ilmu kalam, ya belajar kepada ilmu kalam yang pakar di dalam ilmu kalam. Nggak bisa kita satu ilmu tertentu terus mengatasi semua ilmu, itu tidak bisa. Itu ego intelektual, ego keilmuan tertentu misalnya. Dan itu sering kawan-kawan kita misalnya orang salafi itu kayak semua ilmu itu harus ditundukkan dengan apa yang ada di otak dia terkait ilmu. Padahal dia belajar tasawuf juga tidak. Ditanya apakah kamu khatam Syarah Jawarto juga nggak ada yang menjawab, nggak ada yang mampu, nggak ada yang membuktikan kalau dia khatam. Kemudian kitab tasawuf apa yang kamu baca kok kamu bisa mengingkari ini apa? Nggak ada satupun kitab tasawuf yang dia baca yang muktamad. Apakah khatam Ihya Ulumuddin? Tidak pernah. Apakah khatam Bidayatul Hidayah? Tidak pernah. Apakah khatam Futuhat Makkiyah? Apalagi. Qawaidut Tasawuf apalagi. Karena dia belum pakar, tapi mengingkari. Biasa itu komentator itu selalu lebih seolah-olah lebih cerdas dibandingkan pemainnya. Kita sering mengkritik pemain bola, gitu aja nggak gol. Padahal kalau dia di posisi dia belum tentu gol juga. Seperti itu. Karena itu etikanya sejak dari awal belajar itu kepada ahlinya ya. Innama yukhadhu ilmu kulli syai'in min arbabiha. Beliau mengatakan demikian. Ilmu itu harus diambil dari pakarnya. Itu belajar. Bahkan ilmu tasawuf yang dohir itu seperti demikian. Nah, maksudnya adalah ilmu-ilmu tasawuf yang dohir ya. Karena ada ilmu yang umum, ilmu yang khusus juga. Dalam tasawuf juga demikian. Ilmu yang umum bisa dipelajari. Makanya saya juga bikin daurah seperti ini karena saya juga belajar ilmu tasawuf yang umum itu. Nah, kaitannya dengan khususnya bagaimana itu masing-masing. Riyadhah, tiraka, dan sebagainya itu perlu dilakukan dan dicoba. Karena itu Imam Ghazali mengatakan as-sufiyah ashabu ahwal la ashabu akwal. Para ulama sufi itu pakar dalam haliyah, keadaan hati, bukan hanya teori. Ya, demikian. Nah, karena itu beliau juga mengatakan begini, ada ragam kitab tasawuf. Kitab tasawuf yang banyak itu sebenarnya punya spesifikasi. Ya, semuanya berbicara soal tasawuf, semuanya berbicara soal kebersihan hati. Tapi ada beberapa kitab yang cocok bagi sebagian kelompok, ada yang tidak cocok. Karena itu beliau memberikan tuntunan di sini, yaitu Syekh
Az-Zarruq di sini memberikan tuntunan karena ada kelebihan tiap tasawuf yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang sesuai. Di sini beliau mengatakan ta'addudu wujuhil husni yaqdi bi ta'addud wujudi al-istihsan wa husulul husni likulli mustahsan. Famin thamma kana likulli fariqin tariqun. Nah, karena setiap kebaikan itu ada ragamnya dan kadang itu seseorang itu memiliki kecenderungan tertentu beda dengan yang lain, maka di dalam tasawuf sendiri itu ada jalur-jalurnya, ada spesifikasinya sebenarnya. Imam Ghazali ikut tarekat apa? Di zamannya Imam Al-Ghazali belum ada tarekat seperti sekarang. Tarekat itu dikembangkan pertama setelah Imam Ghazali wafat, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tarekat-tarekat itu mulai berkembang itu sejak Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebelumnya itu ya tidak membatasi diri pada satu tarekat. Belajar kepada guru yang memiliki sanad kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diamalkan dan sebagainya, kemudian menuliskan karya itu. Tapi fasenya berbeda karena semakin zaman semakin kalau tidak diorganisasikan, kalau tidak diatur, maka orang tidak akan cepat usul. Maka mulai disempurnakan di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka dinisbatkan tarekat itu kepada beliau, ada nisbat Syarifaiyah, Al-Badawiyah, dan sebagainya. Zaman Imam Ghazali tidak ada. Nisbat seperti itu belum ada. Nisbat seperti itu nggak ada. Nah, kita kembali. Ada beberapa ragam kitab tasawuf yang perlu untuk diperhatikan kelebihannya. Misalnya beliau mengatakan di sini, falil ami tasawufun hawathu kutubu al-muhasibi wa man naha nahwahu. Orang-orang awam, dalam arti orang yang baru mengenal tasawuf, perlu untuk membaca kitabnya Muhasibi dan kitab-kitab yang selaras dengan itu. Misalnya Bidayatul Hidayah juga penting. Imam Ghazali juga menuliskan karya untuk orang awam. Itu orang yang awam kaitannya dengan tasawuf. Kemudian walil faqih tasawufun Romahu Ibnul Hajj fi madkhalihi Ibnul Hajj menuliskan karya-karya yang itu cocok bagi seorang faqih. Faqih itu membutuhkan kejelasan hukum di dalam aplikasi amaliyah sehari-hari. Maka Ibnul Hajj menuliskan dalam kitab Al-Madkhaliyah bagaimana etika seorang faqih untuk dia bisa menggapai roh dari fikih itu sendiri, yaitu tasawuf. Tapi itu cocok bagi seorang faqih. Walil muhadditsin tasawufun hama haulahu Ibnul Arabi fi sirajihi. Seorang muhaddis itu cocok membaca kitabnya Ibnul Arabi. Ibnul Arabi bukan yang Futuhat Makkiyah, tapi Ibnul Arabi yang Al-Mu'afiri, yaitu seorang ulama muridnya Imam Ghazali di dalam kitab As-Siraj. Karena beliau ilmu hadisnya lengkap dan beliau membanding-bandingkan, meneliti kaitannya dengan riwayat-riwayat hadis dan sebagainya yang itu menunjukkan bahwasanya beliau pakar di dalam fikih sekaligus hadis, dan beliau mencari hadis-hadis yang kaitannya dengan tasawuf itu banyak. Atau kalau kaitannya dengan ini bisa baca kitab Bahjatun Nufus. Bahjatun Nufus syarahnya Ibnu Abi Jamroh. Itu ilmu hadis yang coraknya tasawuf yang coraknya ilmu hadis. Ilmu hadis dan usul fikih. Kemudian walil abid tasawufun daraw alaihi al-Ghazali fi minhajihi. Minhajul Abidin Imam Ghazali cocok bagi orang yang ahli ibadah. Agar ibadahnya semakin mantap, dari jalur ibadah itu dia akan mendapatkan tasawuf yang sesuai dengan dia. Walil mutarayyid tasawufun alaihi al-Qushairi fi risalati. Orang yang suka riyadhah, amalia dan sebagainya, amalia yang tertentu, itu penting untuk membaca kitab Al-Qushairiyah, Risalah Al-Qushairiyah. Beliau mengatakan demikian. Walil nasiki tasawufun hawahu al-qut wal ihya. Qutul qulub ihya ulumuddin itu bagi orangnya nasik. Abid itu sekedar beribadah ya. Kalau nasik itu beribadah tapi dengan tujuan untuk meningkatkan level ketakwaan. Itu tasawuf yang dikandung di dalam ihya. Ihya itu ingin menerangkan bahwasanya kamu ibadah sehari-hari, ini ada ruhnya, ada maknanya, maka selamilah itu. Karena di dalamnya ada rahasia-rahasia. Itu yang disebut sebagai nasik. Ya. Walil hakim tasawufun adkhalahu al-Hatimi fi kutubihi. Nah, orang yang punya kecenderungan filosofis, ilmu kalam level tinggi, pembacaannya filsafat, kadang bacaannya kitab-kitab ateis, itu perlu untuk membaca kitabnya Al-Hatimi, yaitu Ibnu Arabi yang pemilik Futuhat Makkiyah. Karena Ibnu Arabi membicarakan tasawuf dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh pakar kalam, digunakan oleh pakar filsafat. Ya, demikian.
Orang ahli mantik perlu membaca karyanya Ibnu Sab'in. Orang Tobai, yaitu orang biasanya ahli hikmah. Ahli hikmah. Itu perlu membaca kitabnya Al-Buni. Al-Buni itu kan di dalam kitab Asrornya. Itu penting untuk dibaca. Orang yang biasanya pengobatan-pengobatan klinik itu biasanya rujukannya kepada Al-Buni. Usuli, ahli usul, dan sekaligus ilmu ahli kalam itu perlu membaca kitab-kitabnya Syadzuli. Kitab-kitabnya murid-muridnya Imam Syadzuli. Karena itu Imam Syadzuli dan murid-muridnya itu saya Ibnu Athaillah Sakandari sesuai banget dengan orang-orang pada umumnya. Dan termasuk kitab yang paling bermanfaat itu adalah kitab-kitab Tarekat Syadzuliyah. Meskipun saya bukan Tarekat Syadzuliyah, tapi saya akui bahwasanya kaitannya dengan kitab-kitabnya Syadzuliyah itu bermanfaat dan sangat populer. Ada Dalail Al-Khairat, itu Syadzuliyah juga. Saya Ibnu Jazuli. Ada juga kitabnya Al-Hikam Ibnu Athaillah. Ada juga Isqatu Tadbir, itu karyanya Ibnu Athaillah juga. Seluruhnya demikian. Ya, kitab-kitabnya Al-Busiri, Al-Burda itu juga Syadzuliyah karena beliau masih murid dari muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadzuli. Ya. Di sini saya terangkan nanti selesai ini. Insya Allah saya selesaikan ini. Ada diferensiasi antara mauidhah, nasihat, ubudiyah, dan mukasafah itu beda. Lah, ilmu itu ada kala yufidu bahsan ala tolab wa hasan alaihi. Ada kalanya ilmu itu memberikan motivasi untuk melakukan ibadah. Itu yang disebut sebagai ilmu wa'dhi wa tazkir. Ilmu mauidhah. Bagaimana kita menasihati orang agar rajin beribadah, itu mauidhah. Itu beda dengan tasawuf, beda. Wa imma an yufida kaifiyatal amal wa wajah. Ada kalanya ilmu tertentu itu menunjukkan bagaimana cara beramal dengan baik dan bagaimana beretika di dalam beramal. Itu disebut sebagai ilmu muamalah wal ubudiyah. Itu yang dimaksud di dalam kitab tasawuf sebagai ilmu muamalah. Kaitannya etika yang baik, bagaimana kita menjalankan ibadah, keikhlasannya bagaimana, mengaturnya bagaimana, itu yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ada lagi wa imma an yufida athara dzalika amran wa ra'a dzalika khairiyan yahdi ilaihi. Ada kalanya yang memberitakan atau memberikan faedah di luar itu. Di luar etika ibadah, di luar kaitannya dengan motivasi untuk ibadah. Itu semuanya tasawuf ya. Mau izah tasawuf, kemudian muamalah juga tasawuf. Lah, ada satu lagi bagian tasawuf yang sering dilupakan oleh orang, itu ilmu mukasyafah. Nah, ilmu mukasyafah itu dikandung di dalam kitab Futuhat Makkiyah dan juga dibahas di dalam kitab di dalam beberapa tempat di dalam Ihya Ulumuddin. Makanya itu Ibnu Arabi itu mengatakan di dalam Futuhat Makkiyah, seingat saya, bahwasanya orang yang belum khatam Ihya Ulumuddin dilarang untuk membaca Futuhat Makkiyah. Harus paham terlebih dahulu Ihya Ulumuddin. Karena itu adalah ilmu ubudiyah, muamalah, dan juga ilmu mauizah. Mukasyafahnya banyaknya nggak di situ, banyaknya di kitab yang lain, yaitu kitab yang dianggit oleh Ibnu Arabi. Ya, oke. Berikan gambaran akan kaitan ilmu tasawuf dan tarekat. Tarekat itu organisasi tasawuf, gampangnya begitu. Tarekat itu merapikan bagaimana ajaran tasawuf bisa diamalkan secara lebih tertib. Itu tarekat. Paham nggak? Orang bertasawuf sendiri bisa, tapi biasanya nggak akan kuat. Kita itu butuh lingkungan untuk bisa rajin beribadah. Sebagaimana kita bisa rajin belajar itu dengan lingkungan yang baik. Orang yang lulusan universitas kaitannya dengan teknologi, kemungkinan lulusannya juga ahli teknologi karena lingkungan demikian. Orang yang sering kumpul sama orang malas pasti malas. Sebenarnya tarekat itu harus ada kumpulan seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu sebenarnya motivasi. Karena ketika kumpul dan sebagainya, itu saling mendorong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kan di dalam Al-Qur'an kan. Kamu saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, tarekat itu sebenarnya saling tolong menolong di dalam kebaikan, kaitannya dengan memotivasi orang untuk bisa berjalan bersama-sama melewati tangga-tangga spiritual. Zaman sekarang kebanyakan nggak akan mampu seperti yang dilakukan Imam Ghazali. Imam Ghazali berada di puncak karirnya, paling terkenal menjadi guru besar teologi dan guru besar ilmu fikih. Kemudian beliau uzlah sendirian, berjalan sampai ke Palestina, akhirnya bertasawuf, melakukan suluk dan sebagainya karena beliau ingin mencari ketenangan hati.
Zaman sekarang mungkin 1 juta mungkin belum tentu ada 1 orang yang bisa mengamalkan apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Makanya tarekat itu penting. Tarekat itu seperti paket-paket perjalanan yang telah resmi. Ada paket umroh dan sebagainya yang resmi, yang telah terdaftar. Nah, kalau tarekat-tarekat atau tasawuf yang kita amalkan sendiri-sendiri itu belum tentu. Pertama, gurunya siapa, belum tentu. Bisa jadi punya guru tapi belum tuntas kamu pindah ke guru yang lain. Itu kan menghalangi. Maka di tarekat dibatasi, seperti itu dibatasi. Itu bantuan ya, tarekat itu membantu. Jadi gampangannya tarekat itu organisasi sufi. Organisasi bagaimana menjalankan tasawuf dengan benar. Itu istiadat yang pertama kali yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di zaman beliau. Nah, terus kemudian gini, nanti ada kaitannya dengan apa perlu mentakwil kalam sufi. Kayak kalau ada hal muskil, apakah perlu mentakwil? Nah, kaitan dengan gini. Tapi ini nanti aja lah saya bahas nanti karena selain itu udah selesai. Tapi ya udahlah saya bahas di sini. Nanti kaitannya dengan pembahasan setelahnya. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu saja. Saya pikir ini slide terakhir ini gampang nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya sekaligus kita pembacaan kitab ya. Karena nanti kaitannya dengan itu. Nanti ada kaitan dengan bagaimana kita memahami kalam ulama sufi. Bagaimana sikap kita kalau tidak paham terkait teks-teks dari ulama-ulama sufi. Ya, ini yang perlu. Apa perlu mentakwil kalam sufi atau tidak, terjadi perdebatan pendapat yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, saya pikir cukup. Jika ada pertanyaan silahkan. Ya, boleh tanya Gus. Boleh silakan. Ahlan Gus, ini Ikhwanuddin dari Lombok. Ya, siap-siap. Ustaz Ikhwan. Ya, terkait tentang Thariqah itu yang saat ini, yang tentu yang Thariqah yang Mu'tabarah yang saya maksud, Ya, itu apa memang harus ada mursyid dan dia mengaku dirinya mursyid gitu. Terkadang kan ada yang belum merasa dirinya menjadi seorang mursyid. Gitu. mursyid itu harus diangkat ya. Harus diangkat oleh mursyid sebelumnya. Itu harus ada pengangkatannya. Nggak boleh orang itu mengaku dirinya mursyid. Harus ada yang angkat. Baik dari jalur zahir dan itu yang lebih kuat ataupun jalur batin. Bisa, jalur batin itu bisa. Karena itu ilmu batin kan dari awal ilmu tasawuf itu ilmu batin bisa. Tapi kalau dia tidak terkenal punya guru sama sekali, hindari. 99% atau bisa kita kata 100% orang yang tidak terkenal punya guru tasawuf, tiba-tiba ngaku punya tasawuf, ini bermasalah, pasti bermasalah. Karena kalau dia tidak diizinkan menjadi mursyid, dia ngaku menjadi mursyid, nanti akan menyesatkan, itu pasti. Menyesatkannya bukan mungkin kadangkala dia ajarannya standar saja, syariatnya standar. Tapi menyesatkan dalam arti dia nggak akan menyampaikan muridnya kepada tujuan tasawuf, tidak akan marifat. Biasanya ujung-ujungnya itu nanti nyeleneh, murid-muridnya nyeleneh. Kadang karena gini, kalau perjalanan tasawuf sufi itu menggapai jalur-jalur makrifat itu perjalanannya penuh rintangan ya. Nah, rintangan ini bisa diatasi ketika dia ada guru sufi yang membimbing. Oh, kamu jangan hiraukan ini, tinggalkan itu, kamu tetap aja baca zikir, tetap aja, itu nggak usah dia. Itu nggak bisa dijalankan selain seorang mursyid. Karena itu pentingnya di situ. Terkait dengan tantangannya. Orang zikir, kalau dia khusus sekali zikir, emang nggak ada khawatir setan yang masuk. Pasti ada. Banyak. Karena tasawuf itu bagikan gula ya. Pasti ada semut-semut yang mau ngumpul di sana itu pasti. Maka perlu ada penjaga. Perlu ada penjaga. Penjaganya itu seorang mursyid. Yaitu dia itu mursyid itu harus punya klasifikasi. Dan klasifikasinya yang tahu hanya mursyid itu sendiri. Dan biasanya kan, karena itu cara membuktikannya paling simpel, harus ada sanatnya. Mana robitohnya, kamu itu mana? Robitohnya itu mana? Kamu dari siapa? Kan kalau tarekat misalnya yang saya tahu Qadiriyah, karena abah saya kan Qadiriyah Naksabandia. Itu saya Ahmad Asrar Al-Saki yang sudah wafat tahun 2009, itu dari abah beliau, yaitu saya Muhammad Utsman Ali Saki. Saya Muhammad Utsman Ali Saki dari guru beliau, yaitu Romli Tamimi. Saya Romli Tamimi Jombang. Kemudian saya Romli Tamimi dari siapa? Dari Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan dari siapa? Dari Ahmad Hasbullah Madura. Syekh Ahmad Hasbullah dari siapa? Syekh Khotib Sambas.
Nah, Syekh Khotib Sambas dari siapa itu sampai ke atas ya. Syekh Khotib Sambas itu yang terkenal tokoh yang pertama kali menggabungkan antara tarekat Qadiriyah dan Naksabandiyah. Makanya ada TKN, Qadiriyah dan Naksabandiyah. Itu yang pertama kali menggabungkannya adalah Syekh Khotib Sambas. Ulama Sambas, ulama Kalimantan. Itu ngambilnya dari Mekah. Makanya dari Syekh Khotib Sambas nanti nyebang ke beberapa guru. Jadi nggak satu jalur ya. Biasanya nyebar. Nggak hanya satu jalur. Dan intinya mursyid itu harus diangkat oleh mursyid sebelumnya. Nggak boleh ngaku-ngaku, nggak boleh. Ada semacam test and propertize-nya itu ada. Oke, saya pikir jelas ya. Jadi cukup sekian karena kita sudah sore, jadi persiapan untuk berbuka. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.